Ini adalah IHSG 3 saham edisi Januari minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disdari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Oke, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain ada di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti di Telegram ataupun lain-lain ya, dan menawarkan investasi, itu sudah dipastikan penipu ya atau scammer. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke teman-teman. Berbicara tentang IHSG teman-teman ya, kita kembali lagi dihadapkan dengan trading day yang pendek ya. Jadi kita trading cuma sampai hari Rabu teman-teman ya, hari Rabu. Jadi trading day kita tuh cuma 3 hari kurang lebih ya, minggu kemarin ya. Jadi kita stop di hari Rabu karena kepotong libur dari tahun baru teman-teman ya. Dan di hari Rabu kemarin IHSG ditutup di bawah level 6.000 ya, 5.979. Yang mana memang kemarin sempat di video minggu lalu gue sebut bahwa IHSG itu penurunannya memang agak dalam dan shadow-nya itu agak panjang, jadi kemungkinan untuk mantulnya itu agak kecil ya. Jadi dia bisa jadi dia ke bawah gitu teman-teman, dan itu ternyata memang terjadi. Dan kalau misalnya dia turun di level 5.979 ini, sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya teman-teman ya, karena menurut gua rejection yang ada di minggu kemarin itu tuh sudah cukup besar teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi momentum bagus untuk bullish ya. Jadi kemungkinan besar itu IHSG akan tertahan. Kalau misal dia masih mau koreksi, dia pasti akan tertahan maksimal sampai 5.800 ya teman. Dan saya berharap juga di awal tahun 2021 IHSG akan kembali rally teman-teman, atau bullish ya teman-teman ya. Dan tentu saja gue juga akan bahas saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk kalian tradingkan selama minggu depan ya. Dan juga request kalian juga sudah gue baca dan akan gue bahas juga sekalian nanti ya. Tetapi seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya itu di chart supaya kita bisa lebih berinteraksi dan juga lebih jelas dalam menggambarkan situasi yang ada di market teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang ada di trading view seperti biasa teman-teman ya. Dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG yang kalian lihat di depan teman-teman ya. Oke. Berbicara tentang trading dari minggu kemarin teman-teman ya, itu kemarin trading day-nya cuma sedikit sekali ya. Ini cuma berapa nih, 1, 2, 3 hari doang teman-teman ya. Dan ya skenario yang gue bilang ya, yang menurut gue akan terjadi ternyata tidak terjadi. Dia malah terjadinya tuh ya second skenario yang gue bilang ya. Jadi memang kemarin tuh gue mengharapkan dia tuh naik teman-teman ya. Ada satu candle bullish yang bisa break dia punya range ini nih teman-teman ya, yang dia punya rejection candle ini ya. Tetapi ternyata di hari Senin kemarin dia memang naik ya, memang sempat ke bawah terus dia bikin bullish candle lagi, bikin pin bar bullish di sini. Tetapi dia close-nya tidak di atas ini range-nya teman. Jadi ini menjadi satu jadi satu kekecewaan buat gue juga ya, nggak nembus gitu. Jadi harganya tuh momentumnya tuh kurang oke buat naik ya. Dan hari Senin dia hari Selasa dia sempat dibuka ya dan dia naik ke atas. Ini gue udah senang nih. Gue udah planning di closing di closing session marketnya itu gue mau nambah posisi lagi, tapi ternyata di closingnya itu dia malah close di bawah range ini, bahkan dia close di bawah harga sebelum sehari sebelumnya teman-teman. Itu bikin gue ini berarti masih mau koreksi teman-teman ya. Dan besokannya memang betul dia turun lagi koreksi ya. Dan nanti hari Senin pun teman-teman ya, kemungkinan besar dia masih ada chance untuk koreksi, tetapi nggak jauh-jauh sih menurut gue ya teman-teman ya. Karena apa? Karena paling jauh itu sampai ke nutup gapnya nih teman-teman ya, di level 5.000 sekitar 5.800an teman-teman. Jadi itu menjadi area koreksinya IHSG. Jadi nanti hari Senin ya mungkin range konsolidasinya dia akan bergerak di level 6.000 sampai 5.800 sampai 6.000 teman-teman. Itu akan menjadi area geraknya IHSG ya. Kalau misalnya tidak ada momentum bullish lagi ya teman-teman ya, nggak ada stimulus lagi untuk dia bullish kuat lagi ke atas ya, berarti dia akan bergerak di range itu dulu, ngumpulin tenaga, baru dia akan terbang lagi. Oke. Jadi apa yang kalian bisa lakukan ya, kalian tinggal tunggu aja, kalian nabung ya. Kalau gue sih kalau misalnya saham IHSG-nya turun tuh malah seneng ya, berarti ada potensi atau ada kesempatan gue buat ngambil saham-saham yang bagus tapi di harga yang miring gitu ya. Jadi itu bukan menjadi satu hal yang
yang bikin kita pusing gitu sebenarnya. Oke. Ya, jadi kesimpulannya ya, range IHSG nanti hari Senin tuh kemungkinan besar dia akan di 5.800 sampai 6.000. Dia akan bergerak di area situ dulu, teman-teman ya. Nah, terus sebelum gue masuk ke saham-saham yang bisa di tradingin ya minggu depan, terus itu kita lihat dulu saham yang kemarin udah gue bahas. Pertama itu ada WIM, teman-teman. WIM, oke. Nah, WIM ini juga nggak ada kesempatan buat bergerak, teman-teman. Kemarin dia sempat naik ya sedikit, tapi di close lagi, dibawa turun lagi sampai close-nya di harga entry kita gitu. Jadi ini untuk di WIM ini tungguin aja sih ya, tungguin aja. Jadi sampai ke planning kita tetap ini stop loss-nya tetap, targetnya juga tetap ya. Jadi ini memang marketnya masih bullish kok, masih dalam jalur aman. Jadi kita nggak perlu takut ya. Dan kemudian ada BBRI. Nah, BRI ini juga ya, kemarin dia sempat naik juga, lumayan naiknya teman-teman ya, sekitar 1-2%, tapi dia kemarin turun lagi sampai akhirnya di hari Rabu di close lagi di level dekat-dekat entry ya. Jadi ya ini juga masih sama ya planningnya ya. Ini masih marketnya tendensinya masih bullish. Target profitnya juga masih sama ya di level 4.760, stop lossnya juga masih sama di 3920-an teman-teman ya. Jadi nggak ada yang berubah dari BBRI, kita tahan aja. Ini sebenarnya saham-saham yang sekarang yang kemarin gue rekomendasiin masih gue pegang sampai nanti minggu depan ya, karena trading day-nya terlalu dikit ya minggu ini ya. Jadi ini masih gue pertahankan. Berikutnya ada BSDE teman-teman. Nah, BSDE ini yang kemarin sempat naik dikit, tapi akhirnya dibanting sekarang di hari Rabu ditutup minus sekitar 2,78% ya teman-teman ya. Jadi ya apa ya, untuk BSDE juga masih jangan takut teman-teman ya. Karena apa? Karena kalian lihat ya, ini kalau misalnya kalian lihat di trendline bearishnya nih, ini sudah close dan sekarang dia sudah break sebenarnya nih teman-teman. Dan sekarang dia lagi koreksi di dekat-dekat area trendline-nya ini yang tadinya jadi resistance sekarang jadi support ya. Dia itu mantul-mantul terus teman-teman ya. Dan ini juga terakhir masih ada rejection sedikit ke atas. So nanti mungkin hari Senin kemungkinan besar dia akan mantul ke atas nih, mudah-mudahan teman-teman ya. Jadi ini BSDE juga jangan takut, didiamin aja ya sampai cut loss-nya juga berapa. Yang penting kita sudah ada cut loss sama TP-nya ini kita sudah atur teman-teman ya. Intinya seperti itu, kita nggak usah terlalu takut juga. Oke? Jadi masih kita stay masih dalam posisi kita di BSDE itu it's okay. Oke. Nah, kemudian saham-saham yang kalian bisa jadi rekomendasi minggu depan, sebenarnya saham-saham ini masih bisa dipakai ya. Jadi gua nggak akan nambah banyak sih ya. Cuman ini buat referensi aja buat kalian ya. Kalian mungkin akan tertarik dengan SIM ya, SIMP. SIM ini juga bagus ya teman-teman, sempat gue bahas di minggu kemarin juga ya. Dan minggu ini gue lihat dari selama pergerakan 3 harinya dia bagus sekali ya gerakannya SIM ini. Terakhir di hari Rabu dia turun tapi di reject lagi ke atas, membentuk bullish rejection juga. Dan ini kemungkinan target kita di 464 akan kena nih teman-teman. Jadi ini mungkin akan jadi satu saham yang bagus untuk kalian pertimbangkan ya, SIMP seperti itu. Reasonnya sangat jelas ya, dia trennya masih bullish ya, bullish kuat. Dan mungkin target pertamanya di 460-an dan target keduanya sekitar di 520-an teman-teman ya. Itu untuk SIMP. Berikutnya lagi ada saham retail, yaitu adalah MAPI teman-teman ya, Mitra Adi Perkasa. Memang ini sekarang dia di 3 hari terakhir dia retrace terus ya, candle bearishnya besar-besar. Untuk MAPI ya, strateginya nanti tunggu dia sampai ke kotak biru ini teman-teman ya. Ini menjadi area buy gua kalau misalnya harga sampai sini pasti gua akan beli ya. Atau kalau buat kalian yang sudah punya MAPI, kalian bisa average di kotak ini ya, di level 750 sampai 780 itu menjadi area buy kalian. Nanti skenario-nya mungkin masuk kotak biru dia akan bikin candle netral seperti doji atau candle bullish rejection lagi gitu, pin bar bullish lagi dia muncul di sini ya. Bagus-bagus dia langsung bikin swing di sini dan itu bisa menjadi konfirmasi kita untuk entry di MAPI ya. Untuk MAPI ini ya, kalian bisa entry di 700 let's say 750-an ya. Terus stop loss-nya kalian cukup di bawah sini teman, di level 700 sampai 710 ya, itu kalian bisa close. Untuk TP-nya target pertama tuh di high-nya teman-teman ya, di level 950-an. Oke, itu menjadi target pertama kita. Tapi kalau kalian mau hold untuk MAPI ini karena MAPI ini adalah salah satu saham yang sebenarnya performa perusahaannya bagus, tetapi dia kena dampak COVID aja teman-teman. Jadi kalau misalnya COVID ini selesai, mudah-mudahan di 2021 vaksin masuk, COVID selesai, perusahaan-perusahaan retail seperti MAPI ini bisa perform kembali dan dia akan membentuk higher high yang lebih tinggi ya. Karena menurut story-nya teman-teman ya, di belakang itu dia pernah mencapai harga yang lumayan ya teman, di 1155 gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat dari performnya juga nih cukup oke ya si MAPI ini. Jadi kalian bisa pertimbangkan si MAPI. Ya, itu adalah saham-saham yang kalian bisa tradingkan ya. Dan sekarang gua mau bahas
saham-saham yang sudah kalian request di kolom komentar maupun ada di grup Discord teman-teman ya. Jadi kalian bisa request di komen di bawah langsung atau kalian mau request di grup Discord boleh ya. Yang pertama itu ada Tekim ya, Ciwi Kimia. Untuk Tekim ini dia memang trennya lagi naik ya, lagi up sekali teman-teman ya. Ini jadi tren lainnya dia ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang karena dia masih berada di rally-nya teman-teman ya, ini akan lebih baik kalau misalnya kita tunggu sampai dia retrace ya. Kalau misalnya kalian mau tahu retrace yang bagusnya itu berapa ya, kalian bisa tarik Fibonacci retracement dari atas sampai bawah sini ya. Ini sampai kena area crown-nya aja nih di 38 dulu teman-teman ya. Di harga 9.000 itu menjadi area buy yang bagus banget buat si Tekim ya. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang kecepatan sih kayaknya ya. Kalau misalnya bagusnya tuh kalau minimal kalian entry-nya tuh di low-nya dia ini aja nih, di rejection-nya dia di sini ya di 9.350. Tapi kalau gue bakal tunggu di area 8.600 sampai 1000-an ya. Sampai 9.000 maksud saya. Oke, di situ oke. Itu untuk Tekim. Berikutnya ada BBNI. Nah, untuk BBNI sekarang ini juga bagus kalau misalnya kalian mau entry, it's okay. Ini sama seperti BRI ya. Jadi memang dia tandanya itu adalah di dalam rejectionnya ini teman-teman, kotak biru ini. Kalau misalnya dia masih bisa bertahan di atas area kotak ini ya, itu masih oke untuk di buy. Kalau misalnya kalian mau buy untuk di trading kan ya, kalian tinggal beli di area kotak ini dan stop lossnya itu tinggal di bawah area kotak ini aja ya. Jadi itu untuk trading seperti itu, targetnya cukup di atas atau di high-nya dia ya. Dengan risk reward ratio 1:2,7 ya. Ini untuk TP-nya di 6.775, terus kemudian entry-nya itu di 6.125 dan stop loss-nya di 5.825. Itu untuk BBNI teman-teman ya. Dan kemudian ada HMSP ya. Saham rokok ini teman-teman ya. Nah ini kalau saham HMSP ini kemarin gue sudah BEP teman-teman ya. Maksudnya sudah cut loss gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, kenapa gue cut loss di HMSP ini ya, karena kemarin kan gue bilang ini areanya biru ini teman-teman ya. Di area biru ini menjadi area penentuan dia kan ya. Dan ternyata dia pas sempat naik sedikit teman-teman. Kemarin pas gue rekomendasi ini dia sempat naik ya, sekitar hampir kena kena TP. Gue udah ambil 50% di sini dan sisanya gue BEP-in gitu ya. Jadi gue cut loss. Nah kemudian di hari trading berikutnya dia turun terus sampai kena ke cut loss gua nih ya. Jadi gua udah cut loss tapi gua nggak rugi sih di sini ya. Gua masih dapat setengah, terus kemudian gua dapat cut lossnya kan cuman gua BP-in gitu ya. Jadi ibaratnya nggak rugi. Nah kenapa gua nggak mau entry lagi di HMSP ya teman-teman ya, karena dia sempat mau retrace ya. Mau retrace, mau keluar lagi dari area biru ini, tetapi di reject terus teman-teman ya. Kita lihat nih banyak rejection ke bawah. Dan akhirnya dia bisa bertahan di bawah garis si area biru ini ya, dan ini membentuk bearish pin bar teman-teman ya, dan ini bisa jadi dia akan ke bawah dulu nih teman-teman ya, bisa ngejar ke area sampai ke 1400-nya gitu loh. Jadi ini nanti lebih baik kalau yang pegang HMSP pegang nanti dulu aja, tahan dulu ya sampai dilepas dulu mungkin ya, sampai dia bisa koreksi ke bawah ini. Kalau yang mau ngambil ya jangan dulu sampai dia bagusan tuh di 1400-an teman-teman ya, 1400 sampai 1430. Itu untuk si HMSP-nya. Oke. Berikutnya ada INAF. Indofarma ya. Nah, untuk Indofarma ini bidang healthcare ya, dan ini menjadi bidang yang eksotis di masa pandemi ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya ya, ini sudah mulai sellernya sudah mulai hilang ya, dan ini mungkin akan segera naik. Jadi kalau misalnya kalian akan mengambil INAF ini boleh banget ya. Kalian tinggal tandain seperti ini. Ya ini menjadi area cut loss kalian. Jadi kalau misalnya kalian entry di area sini misalnya ya, terus kalian cut lossnya cukup di bawah sini aja, dan TP-nya itu bisa di high-nya dia. Risk reward ratio juga bagus 1:2,34 ya. Entry-nya di 3930. TP-nya 5240 dan SL-nya itu ada di level 3370. Jadi itu bisa kalian pertimbangkan, oke? Itu untuk INAF. Berikutnya ada Pegas. Nah, untuk Pegas sendiri ya, dia setelah dia bikin swing high di sini dan dia kembali mau rally, nggak kuat, dia akan turun. Kemudian kemungkinan besar dia akan masih koreksi teman-teman ya untuk Pegas ini. Ya, tinggal tunggu aja di area crown-nya ya. Paling maksimal tuh di 1550 itu kalau kalian mau entry Pegas di area situ ya. Itu menjadi area terbaik untuk entry Pegas di level sekitar 1550 ya. Kalau bisa gue gambarin seperti ini, cut loss-nya di 78, TP-nya di high-nya dia sini ya. Jadi ini adalah skenario untuk Pegas. Kalian entry di level 1540,
SL di 1440 dan TP-nya di 1800. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya teman-teman ada RALS ya, ini juga retail ya, Ramayana. Nah, untuk Ramayana ini sendiri ya, kalian kalau mau buy si Ramayana ini atau RALS ini, itu kalian bisa buy di bawah sini level 730. Kenapa di situ? Karena itu merupakan area supportnya dia teman-teman ya, yang jadi sekaligus area demand-nya dia ya. Dan kalau misalnya kalian buy di sini teman-teman ya, buy di sini ya. Ini kalian SL-nya itu nggak usah jauh-jauh, kalian cukup di 700 ya, jadi 30 poin cuman 4% teman-teman ya. Dan kemudian kalian untuk TP-nya itu bisa di level atas sini teman, pundaknya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, kenapa gua ambil di situ, karena gua gambarin trendline-nya begini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, kalian copy, ini kan jadi trendline channel-nya dia. Dan kalau misalnya dia sampai naik sini, ini kan jadi yang namanya si ascending HNS teman-teman ya. Jadi ini cukup kalian kena sampai sini terus kalian lepas lagi ya. Jadi RALS ini bukan untuk disimpan, tapi kalian untuk tradingkan aja si RALS itu ya. Risk reward ratio 1:4, ini juga sangat bagus sekali. Stop lossnya di 700, TP-nya 850, entry-nya di 730. Itu untuk RALS. Berikutnya BBKP ya. Banyak yang nanyain saya tentang saham ini ya, BBKP ya. BBKP untuk Januari teman-teman ya, kalian bisa tunggu dia retrace dulu ya. Ini gue udah sempat bikin plannya juga ya. Jadi untuk BBKP ini kalian tinggal lihat, kalau mau ambil tarikan besarnya ya, kalian tinggal tarik seperti ini, tunggu sampai di 38-nya di 520. Itu untuk area entry kalian pertama ya. Kenapa nggak sekarang bang? Sekarang ini banyak rejectionnya, sekarang banyak orang yang sudah TP teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry lagi, tunggu dia sampai turun ke 520 ya, area sampai dia jenuh jual teman-teman ya. Dan perhatikan juga lah volume jualnya itu sudah turun atau belum ya. Kalau misalnya dia mendekati area 515 ini volume jualnya itu turun teman-teman, dan digantikan dengan candle atau histogramnya itu volumenya buy, itu kalian sudah boleh masuk ya. Tetapi kalau gua sih, gua akan tunggu di sini sampai dia bikin swing low, gua lihat volumenya bagus, itu baru untuk masuk. Oke. Itu untuk BBKP. Berikutnya BMRI. Untuk BMRI sendiri dia ada gap down teman-teman ya, ke bawah sini teman-teman. Ini menjadi gap yang bisa kalian jadikan area TP juga sebenarnya, ini gap ini ya. Jadi untuk BMRI ini kasusnya adalah kalian tinggal tunggu aja. Kalau misal kalian mau buy teman-teman ya, kalian bisa buy di harga sekarang sebenarnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau gue sih lebih baik tunggu sampai ada swing aja di BMRI, baru kalian bisa buy. Oke. Intinya sih kalau misalnya saham-saham seperti ini ya, untuk BMRI ini kemungkinan besar supportnya kan di bawah sini teman-teman ya, di area sini di 6.100. Jadi kalau misalnya kalian mau buy BMRI, amannya di 6.100, tunggu dia bikin swing ke atas, itu kalian oke untuk buy langsung ya. Jadi let's say kalian di sini, terus stop loss gua tuh biasa di bawah sini teman-teman ya, di bawah candle liquidity poolnya. Dan kemudian TP-nya ya udah nggak usah jauh-jauh ya, TP-nya di gap-nya aja seperti ini. Ini juga 1:3 nih teman-teman ya. Ini menjadi trade yang bagus juga nih untuk BMRI, seperti itu. Oke. Dan berikutnya ada Astra Internasional. Ya. Untuk Astra sendiri ya, ini agak kurang kalau misalnya gue bilang ya. Jadi kalau misalnya dia close di bawah ini ya, ini lebih baik tunggunya di bawah teman-teman, di level 5.675 nih, ada gue tandain ya. Kalau misalnya kalian mau entry di Astra ya, kalau misalnya dia koreksi ke bawah terus, tungguin di 5.675 ya, di sini. Terus kemudian SL-nya itu bisa di level 5.400 ya. Kemudian untuk TP-nya itu kalian bisa di high-nya. Oke, jadi risk reward ratio 1:2. Kenapa nggak sekarang bang? Sekarang itu industri ini tuh menurut sektor rotationnya tuh lagi kurang bagus teman-teman ya. Jadi lebih baik tunggu dulu sampai dia lagi masuk ke lagging, masuk ke weakening dan lagging ya, baru kita bisa up lagi teman-teman ya, bisa menikmati lagi industri itu berjaya lagi gitu ya. Jadi kita lebih baik tunggu dulu. Itu aja sih pertimbangannya ya. Dari segi teknikalnya sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kalau misalnya dia bisa close di bawah ini yang garis 6.025 ini jadi double top kan ya teman-teman ya. Itu secara teknikal menjadi masalah lagi tuh. Jadi menurut gua tunggu dia sampai ke 5.675 ya. Karena di situ juga jadi titik penentuan kalau misalnya double topnya itu berhasil atau enggak gitu ya. Nanti udah sampai 5.675, kita lihat dia bisa bikin swing apa enggak gitu. Kalau dia bisa bikin swing low, baru kita bisa ambil action. Tapi kalau misalnya dia candle impulsif terus, ya jangan di action dulu ya, kita tahan dulu sampai dia bikin candle rejection dan juga dia bisa bikin swing di situ. Oke. Berikutnya ada SMRA.
Nah, untuk SMRA sendiri ini ya penentuannya di area 775, di 800-an lah teman-teman ya, di 800-an. Kalau misalnya dia bisa break di bawah 800 ini, kita stay away dulu. Sampai mana Bang? Sampai di 1:1 ini aja. Oke. Ini kita bisa jadi area buy kita di sini. Nah, jadi area buy kita tuh sebenarnya di area sini teman-teman. Kalau misalnya dia mau tembus sampai level 770-an lah. Ya dia bisa close di bawah 800, terus dia close-nya di level 775-an gitu ya. Dia bisa close candle di situ. Ya kita stay away dulu, ambilnya lagi di 695 teman-teman ya. Jadi kalau mau entry di sini yang bagus nih, 695. Ya, seperti ini. Ya ini gue hilangin dulu. Oke, di 695 terus kemudian SL-nya cukup di bawah sini teman-teman ya, di bawah area true resistance-nya yang sekarang malahan menjadi support gitu ya. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, close-nya di bawah level ini aja cukup. Di sini ya di 645 ya, dengan TP-nya itu cukup di area sini di 860 dan juga entry-nya di 695. Risk reward-nya 1:3,3. Itu untuk si SMRA teman-teman ya, Summarecon. Secara perusahaannya dia bagus ya. Project-project Summarecon itu sangat bagus sekali ya. Banyak project kalau misalnya kalian turun lapangan langsung, kalian lihat di Summarecon Serpong, kalian lihat di Summarecon Bogor, Summarecon Bekasi, itu projectnya luar biasa. Jadi menurut gue ini kedepannya jadi saham yang lumayan juga dalam sektor properti nih si SMRA, selain si BSDE gitu ya, dan juga Pewon tentunya. Oke, berikutnya ada MNCN. Nah, untuk MNCN ini juga dia masih tunggu sampai dia masuk ke area biru ini ya, teman-teman. Ini gue pernah gue bahas ya kayaknya dia ya. Ini tunggu sampai di area biru ini ya, baru kalian bisa ambil action di sini. Selama dia masih di atas biru ini, kita biarin aja teman-teman ya. Kita jangan takut ketinggalan kereta atau apapun, karena saham tuh banyak teman-teman ya. Jadi kalau apalagi di MNCN ini ya, MNCN ini kan dia punya sektor tuh banyak saham-saham yang bagus juga gitu. Jadi kita jangan takut untuk ketinggalan. Intinya kalau dia sudah masuk area buy kita, baru kita action ya. Jadi area buy-nya itu ada di level di 1000 sampai ke 1100 ya. Itu menjadi area buy kita. Selama dia masih belum menyentuh harga itu, jangan beli dulu karena risk reward kita jadi jelek nantinya gitu. Yang penting tuh gimana caranya kalian bisa memanage trading kalian sehingga dapat risk reward yang bagus. Berikutnya ada ACST. Nah, untuk ACST seperti ini ya. Kita lihat di sini dia ada gap ya, dari jadi area TP dan kena, dan sekarang dia bikin swing high. Jadi untuk yang mau ngambil ACST sabar dulu ya, tunggu aja sampai mana, sampai area sini teman 332 ya. Jadi kalau misalnya sekarang mau ngambil sih gue nggak mau. Kenapa? Karena ini udah jadi area TP teman-teman ya. Dan dia harganya akan diturunin dulu nih sama orang-orang yang udah untung dari bawah sini, dia pada TP sekarang di ACST itu. Oke, jadi nanti dulu untuk ACST kita bisa skip dulu, cari saham yang lain. Atau kalau kalian mau sabar menunggu ya sabar, tunggu sampai 332 seperti itu. Oke. Dan terakhir ada LPKR teman-teman ya, Lipo Karawaci. Ini juga saham yang saham yang menurut gue sih nggak terlalu suka trading si LPKR gitu ya. Bukannya karena ada problem atau apa, cuman dia ini agak gorengan gitu ya teman-teman LPKR ini ya. Jadi kalau misalnya menurut laporan keuangannya LK-nya LPKR ini, Lipo Karawaci ini udah nggak terlalu bagus ya. Jadi secara performance perusahaan ini juga nggak terlalu bagus lagi si LPKR ini ya. Kalau misalnya kalian lihat ya. Jadi untuk LPKR ini kalau gue sih biasanya gue tradingkan aja berdasarkan momentum dan volume ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita tradingin saham-saham yang gorengan itu, kita mesti lihat momentum dan volumenya, apakah ada momentumnya atau dan volumenya tuh cukup ya, dan sahamnya tuh liquid atau enggak, banyak pemainnya atau enggak gitu. Kalau misalnya untuk saham-saham seperti ini, masalahnya kenapa? Kalau misalnya kalian nyangkut teman-teman ya, itu agak susah untuk ditolong gitu kalau misalnya saham-saham seperti ini. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian mau LPKR ya gue kasih tahu entry-nya yang bagus itu di mana ya. Kalian entry itu di area sini teman-teman ya, gue kotakin biru ini ya. Kalau misalnya gue sih untuk LPKR gue akan lebih pelit ya. Jadi di sini ini gue hilangkan dulu ya. Area di 170 sampai 188 gitu ya. Itu menjadi area entry kalian. Dan itu juga tercluster ternyata dengan area supply and demand di sebelah kirinya sini teman-teman ya. Ini yang gue batasin merah ini. Nah, ini kan tercluster ya. Jadi kalian kalau mau ambil ya di situ. Itu harga yang paling bagus untuk LPKR. Stop loss-nya juga nggak terlalu jauh jadinya gitu ya. Kalau sekarang ini justru dia sudah ngebreak dia punya
supply-nya teman-teman ya. Ini kan supply-nya di sini nih. Nah, sekarang ada satu candle di hari Rabu kemarin dia close di bawah itu dan kemungkinan Senin itu masih akan koreksi ke bawah. Itu untuk LPKR. Jadi kalian harus pertimbangkan baik-baik. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang mau gue sharing ya. Semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi ingat teman-teman, ini gue cuman sharing, apa ya, gue nggak ada paksaan kalian untuk ngikutin. Gue juga bukan signal, ini bukan apa ya, ini cuma sekedar referensi ya, rekomendasi untuk referensi, bukan rekomendasi supaya kalian tuh bener-bener harus ikutin gitu ya. Enggak, ini terserah kalian, biar jadi referensi aja daripada kalian nanti bingung kan nyari-nyari sahamnya gitu ya. Siapa tahu ini cocok dengan apa yang kalian analisa juga gitu loh. Bukan berarti gue buat ini tuh supaya kalian harus ikutin ya, enggak ya, ntar gue disangka pom-pom atau apa lagi gitu ya. Jadi enggak, ini bebas kok ya, bebas kalian mau ikutin atau enggak. Seenggaknya ini view gua untuk saham-saham seperti ini ya kayak begini gitu loh. Dan kalian bisa rekomen juga di bawah kalau misalnya kalian mau request teman-teman ya. Ya ini aja sih sebenarnya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadikan referensi untuk kalian. Ingat, ini bukan maksa, kalian sesuaikan juga dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya bisa lebih optimal. Oke, sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, mungkin itulah apa yang gue bahas tentang saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan minggu depan dan juga kondisi IHSG yang akan terjadi minggu depan ya teman-teman ya. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian ya, buat yang belum punya grup trading baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain di Telegram dan segala macamnya dan menawarkan investasi dalam jenis apapun, itu sudah dipastikan scammer atau penipu, jadi kalian harus hati-hati, oke? Ya, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi kita sudah melihat tadi ya kondisi IHSG kayak gimana minggu depan dan juga saham-sahamnya apa aja yang bisa kalian jadikan referensi dan juga tentunya request kalian juga sudah gue bahas semua teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share video ini ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Jangan lupa untuk komen juga di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca dan gue akan usahakan buat kontennya untuk kalian teman-teman. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Semoga apa yang gue sharing ini bisa seenggaknya bermanfaat untuk kalian dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.